Nah, kita lanjutkan prediksi tentang One Piece ke depannya ya nakama. Kita ingat bahwa dunia One Piece yang bergejolak sekarang ini di bawah Elbaf raksasa purba bangkit dari tidur panjangnya, merasakan getaran haki yang mengancam tatanan lama pula. Sementara itu di Marijoa, pasukan revolusioner pimpinan Dragon menggempur pusat kekuasaan pemerintahan dunia, didukung oleh ras Lunarian dan Buccaneer yang bangkit dari kepunahan. Pertempuran ini bukan hanya perang fisik, ia adalah awal dari kehancuran sistem yang berkuasa selama 800-an tahun. Di Impel Down nakama, Doflamingo, King, dan Queen merencanakan pelarian besar-besaran. Sementara Bon Clay di lantai 5,5 bersiap menyambut kebebasannya. Siapapun yang lolos akan mengacaukan keseimbangan dunia kan. Sementara itu di Achinosu, Sang dan Kuroige bertempur sengit dengan Ben Beckman menghadapi dua admiral sekaligus. Pertanda bahwa angkatan laut tak bisa lagi mengendalikan situasi sekarang. Di balik semua ini, rahasia terbesar pemerintahan dunia, harta nasional di Marijoa siap terungkapkan lagi. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia akan berubah selamanya kan. Siapakah yang akan berdiri di puncak kekacauan ini? Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Win di sini, Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita bahas ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita langsung lanjutkan lagi pembahasannya. Ingat, di kediaman dunia yang terlupakan di balik Elbafnya, sebuah kisah baru mulai terungkapkan lagi. Dunia bawah Elbaf selama ini hanya dikenal lewat bayang-bayang tempat seperti Castle Road dan penjara tempat Loki ditahan kan. Ternyata menyimpan lapisan misteri yang jauh lebih dalam lagi. Di tengah temaram api unggun dan aroma daging yang dipanggang, sekumpulan raksasa itu berkumpul di tempat itu. Mereka bukan sembarangan loh. Saat mereka merasakan getaran haki dari dunia atas tuh, kesadaran lama terbangkit lagi. Salah satu dari mereka dengan suara berat dalam pikiran dalamnya itu berkata bahwa sudah lama tidak mengejakkan kaki di dunia cahaya. Mungkin pikirnya ini adalah saatnya untuk kembali. Siapakah mereka ini masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Bisa jadi mereka adalah ras purba dari Elbaf yang sengaja menjauh dari peradaban, atau justru kaum buangan yang dibuang ke dunia bawah karena dosa masa lalu. Mirip dengan nasib Loki kan. Tapi satu hal yang pasti, langkah mereka akan mengguncang tanah di atasnya ketika mereka naik kembali ke permukaan. Sementara itu di bawah Red Line itu, pertempuran berkobar seperti neraka yang meledak nakama. Pasukan revolusioner yang dipimpin Dragon telah menyerbu Marijoa, pusat tirani pemerintahan dunia. Di sana Dragon dan anak buahnya kini berhadapan dengan Guru Seisen, Garling Vikarland, dan para kesatria suci lain. Pertarungan berlangsung brutal, namun lebih dari itu, ini adalah simbol kemarahan sejarah yang mendidih dalam dada kaum tertindas. Namun ini baru satu sisi medan aja ya nakama. Di bawah Red Line, kekuatan lain juga bergerak. Armada besar angkatan laut meski diperintahkan tidak terlibat langsung di Marijoa, tetap digerakkan ke garis depan militer. Kurosai sendiri telah melarang mereka melibatkan diri dalam urusan istana langit pula, karena mereka ingin masalah diselesaikan oleh tangan mereka sendiri kan, tangan dari para dewa. Nah, kita melihat keadaan menjadi kacau balau. Di sisi lain pulau itu, di bawah Red Line pula ya, Vice Admiral seperti Momonga dan juga Onigumo memimpin peperangan melawan pasukan revolusioner. Ketidakhadiran tiga admiral utama, Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyo, ngebuat kedua Vice Admiral ini menjadi tombak utama. Namun kekuatan tak terduga muncul, sekutu-sekutu baru datang, ras Lunarian dan ras Buccaneer. Dulu mereka diburu dihapus dari catatan sejarah, namun kini mereka malah bangkit kembali dipersatukan oleh diplomasi dan tekad Dragon yang legendaris. Keberpihakan mereka pada pasukan revolusioner bukan hanya taktis saja, ia adalah pernyataan keberanian dari mereka yang selama ini dibungkam kan. Pertempuran berubah drastis. Momonga dan Onigumo yang tadinya mengimbangi kekuatan lawan kini terdesak. Anggota ras Lunarian dengan sayap hitamnya itu, api yang menyala dari
tubuhnya menghadapi Momonga dalam pertarungan sengit. Di sisi lain nakama, Onigumo berhadapan langsung dengan kekuatan buas dari ras Buccaneer, ras keturunan raksasa yang memiliki darah pemberontak di nadinya. Berita buruk sampai ke telinga Akainu sih, memang Fleet Admiral yang selama ini menahan diri ya, tapi kini ia tidak bisa tinggal diam sekarang itu. Meski markasnya berada di dunia baru, sementara pertempuran terjadi di sisi pulau tersebut, ia siap turun langsung ke medan perang laga. Untuk sementara itu, ia harus melewati Marijoa yang tengah dilanda kekacauan besar-besaran. Potensi pertemuan tak terhindarkan dengan Dragon, musuh lamanya bisa aja terjadi kan. Dendam pribadi mengikat mereka. Dragon dulunya bagian dari angkatan laut, kini menjadi musuh bebuyutan pemerintahan. Akainu tidak pernah lupa pengkhianatan itu. Pertemuan mereka di Marijoa akan menjadi titik balik dari sejarah yang lama terpendam nakama. Kita lihat bagaimana di tempat lain Kong, mantan Fleet Admiral yang kini menjabat sebagai kepala staf pemerintahan dunia, menerima laporan tentang keberpihakan ras Lunarian. Baginya ini bukanlah sekedar kabar buruk, ia tahu lebih dari sekedar fakta. Ia pernah memimpin misi penghancuran terhadap mereka ya. Di masa lalu ketika Gorosei ingin memusnahkan Lunaria, Kong yang saat itu menjabat sebagai Fleet Admiral ditunjuk sebagai pelaksana secara langsung. Sebab tokoh seperti Sengoku atau bahkan Gap menolak melakukannya karena alasan moralitas. Kong jelas tidak punya pilihan lain. Keengganan itu tidak membuatnya lemah, tapi itulah alasan mengapa ia kini menjadi orang kepercayaan pemerintahan dunia kan. Ia adalah tangan yang mengeksekusi tanpa banyak bertanya lagi. Nah, kembali ke dunia baru. Pulau Karibari sendiri, markas Crossguild, kini menjadi ladang pertempuran agama. Ryokugyu kesulitan menahan serangan dari krokodil dan anak buahnya, maka Fujitora pun dikirim untuk memperkuat barisan. Bagi yang menerima kabar itu menjadi panik lagi, sebab dua admiral sekaligus adalah bencana bagi Crossguild kan. Krokodil di sisi lain tengah bertarung melawan Seraphim, klon dirinya sendiri. Tapi bukanlah hanya itu, Seraphim Doflamingo muncul dan menyerang bawahan bagi dengan benang tiruannya. Adegan ini ngebuat Krokodil tertawa sinis. Ia tahu Doflamingo asli atau palsu tetap berbahaya. Serangan-serangan itu ngebuat pertempuran di Pulau Karibari semakin kacau balau kan. Nah, di saat yang sama kita diajak mengintip ke kedalaman penjara neraka level 6 Impel Down. Di sana Doflamingo yang masih hidup itu terkurung, namun tak kehilangan candaannya ya. Ia mendengarkan tentang kekacauan di Marijoa dan berkata bahwa andai ia bebas, ia akan mencuri harta nasional yang disimpan di Istana Langit itu. Sebuah harta yang dahulu sempat ia singgung saat Ardres Rosa kan, misteri yang bahkan bisa mengguncang tatanan dunia baru. King, Queen, dan Edward Weevil yang juga dipenjara di sana mendengarkan itu. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan melarikan diri bersama. Mereka tahu Dovi paham setiap sudut Impel Down. Rencana pelarian pun mulai dirajut lagi, menunggu momen yang tepat saat Magellan sang penjaga itu mulai lengah. Itu adalah kebenaran yang jika terbongkar akan sangat membahayakan. Itu bisa menjatuhkan struktur dunia kan. Queen pun juga tertarik. Ia menyarankan agar mereka manfaatkan kekuatan Edward Weevil dalam pelarian. Meski terlihat bodoh, kekuatannya tak bisa diremehkan loh. Bisa berpindah ke Marijoa lagi nakama. Sebuah ruangan misterius yang dijaga ketat oleh salah satu Gorosei diperlihatkan. Disitulah diyakinkan harta nasional disebut-sebut Dovi itu disimpan. Apa itu sebenarnya belum terungkapkan, tapi saat dunia berguncang dari segala penjuru, Elbaf, Red Line, dunia baru, dan Impel Down, rahasia ini mungkin akan menjadi pusat pusaran kekacauan terbesar dalam sejarah One Piece kan. Nah, ketika dunia One Piece mulai tengah bergulat hebat-hebatnya, Elbaf, pulau para raksasa yang melegenda, menjadi panggung dari berbagai peristiwa besar yang mengguncang tatanan itu. Langit di atas Elbaf makin memerah nih seiring kedatangan Luffy dan rombongannya dari dunia bawah. Suasana di sana tak hanya memanas secara harfiah, tapi juga dalam arti konflik yang merebak lagi. Terutama pertarungan antara Luffy dan Loki menghadapi entitas misterius Im Sama di dalam tubuh Gunko. Seorang jurnalis dari surat kabar World Economic News yang bekerja di bawah komando Morgan nekat menyusup ke Elbaf. Ia yakin kehadiran topi jerami di sebuah tempat pasti berujung pada kejadian luar biasa. Dengan dugaannya benar pula kan, ia berhasil memotret pertarungan mahadahsyat antara Luffy, Loki, dan juga Im Sama. Namun ia kini dalam bahaya. Tanpa kemampuan bertarung, ia tidak bisa bertahan ketika makhluk mengerikan muncul hendak memangsa dirinya.
asa hampir sirna hingga seorang pria berjubah tinggi muncul dan mengakhirkan kekuatan tersebut. Itu adalah biksu Uruk nakama. Uruk bukanlah penyelamatan tanpa alasan. Ia memang sedang berada di Elbaf dengan sebuah senjata kuno yang tersimpan dalam perpustakaan burung hantu. Kini setelah mendapatkan senjata itu, ia siap turun dari Elbaf. Namun melihat si jurnalis dalam bahaya ngebuatnya berhenti. Ia telah menyelamatkan sang jurnalis, namun bukan cuma karena simpati. Uruk memberikan tawaran keselamatan si jurnalis dengan syarat tertentu. Tampaknya Uruk butuh sebuah informasi penting ini, dan siapa yang lebih cocok dijadikan sumber informasi selain seorang jurnalis yang bekerja untuk Morgans kan? Sementara itu, jauh dari daratan Elbaf, kilatan sejarah kembali menyala di penjara bawah laut yang menakutkan Impel Down. Level 6 total terkelam di antara para kriminal nih kembali jadi sorotan lagi. Di sana Dovi dan mantan sisi buka lainnya menggambarkan dunia yang masih terkurung itu. Magelan mereka berdialog mengenai kekacauan yang tengah melanda Marijua akibat serangan pasukan revolusioner. Dovi dengan senyum sinisnya mengisyaratkan bahwa jika ia bebas nanti, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut harta itu. Namun Magelan bukanlah orang bodoh ya. Ia sadar Doflamingo tengah merancang sesuatu. Terlebih kini King dan Queen juga ditahan di sana dan tengah berencana untuk kabur. Bahkan Edward Weevil pun tampak dijaga dengan pengamanan ekstra kan. Weevil sempat mengamuk saat baru ditahan, menyebabkan pengetatan keamanan terhadap dirinya. Nah, dan di balik jeruji lainnya terdapat satu sosok misterius yang belum diketahui identitasnya. Namun keberadaannya di level 6 menandakan bahwa ia bukanlah kriminal biasa loh nakama. Kita bergeser ke lantai 5,5, tempat unik yang kini dipimpin oleh Bon Clay, sahabat lama Luffy. Di sana kehidupan jauh lebih ringan dibandingkan lantai-lantai atasnya. Bon Clay dan penghuni lainnya sering mencuri koran dari penjaga agar bisa mengetahui kondisi dunia luar. Bon Clay dengan kebanggaan luar biasa tak pernah bosan bercerita tentang persahabatannya dengan Luffy. Kini telah menjadi Yonko dunia baru kan. Ia bahkan mulai berpikir untuk keluar dari penjara dan mungkin kembali bertemu dengan sang sahabat tersebut. Bila kaburnya Bon Clay disinkronkan dengan rencana pelarian Doflamingo, King, Queen, dan Weevil, bisa dipastikan Impel Down akan menjadi ladang kekacauan lagi kan. Nah, kembali ke tempat lainnya di Pulau Bajak Laut Hachinosu nakama. Pertarungan besar juga tengah berlangsung di sana. Bentrokan antara bajak laut rambut merah, bajak laut Kurohige dan angkatan laut menjadi sebuah battle royale yang menggila lagi. Di tengahnya, Ben Beckman harus menghadapi dua admiral sekaligus, Kizaru dan juga Kuzan. Kedua admiral itu bertarung dengan pedang buatan, cahaya dan juga es yang dibalut haki super tingkat tinggi. Benar-benar luar biasa kan? Nah, dalam pertarungan ini Kizaru kembali mengenang masa lalu ketika terjadi konflik antara Akainu dan juga Kuzan memperebutkan posisi Fleet Admiral. Pertarungan mereka di Panghaza menyisakan luka parah, bahkan menyebabkan Kuzan kehilangan kakinya. Namun yang paling disayangkan adalah perginya Kuzan dari angkatan laut. Karena ya nakama, kehilangan besar yang kini menjadi ancaman karena Kuzan itu bersekutu dengan Kurohige. Kizaru menyadari itu. Kuzan dan Kizaru itu saling menyindir dalam perbincangan yang dipenuhi trauma masa lalu dan beban moralitas. Kizaru menyebutkan kematian Vegapunk sebagai sesuatu yang tak bisa ia hindari karena kehadiran Kurosei terus di Egghead. Sedangkan Kuzan menceritakan bagaimana dulu ia membelot dari pemerintah untuk membunuh Jaguar di Seoul dalam insiden Ohara, justru menyelamatkannya secara diam-diam. Namun percakapan mereka harus terhenti karena Ben Beckman akhirnya serius melancarkan serangan lagi. Dengan kekuatan haki luar biasa yang ia lepaskan, Ben tanpa akan menjadi lawan yang tak bisa diremehkan. Bahkan Shanks pun mulai merasakan getaran haki itu dari tempatnya bertarung melawan Kurohige. Ia berharap Ben Beckman hati-hati karena pengguna haki pada level seperti itu akan sangatlah menguras tenaga. Benar-benar luar biasa kan sang wakil kapten itu. Sementara itu nakama, di sini ya di puncak dunia Marijua, perang yang tak kalah brutal memang sudah berlangsung. Pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Dragon kini tengah beraliansi kepada ras-ras langka yang selama ini diburu oleh pemerintahan. Ras Lunaria dan juga ras Buccaneer tadi kan. Para anggota dari dua ras ini akhirnya keluar dari persembunyian setelah berabad-abad, langsung ikut bertempur di garis depannya lagi. Samrock, salah satu kesatria suci awal itu terkejut ya, tapi ia melihat hal ini sebagai peluang lagi ngebantai musuh-musuh lama pemerintahan dunia sekaligus. Garling V. Garland juga melihatnya demikian. Namun Dragon itu tak gentar sama sekali loh. Ia bahkan tersenyum mengungkapkan bahwa selama ini ia sendiri yang melatih para Lunarian dan juga Buccaneer itu. Mereka kini bukan hanya simbol penderitaan masa lalu, tapi pasukan kuat yang siap membalikkan sejarah besarnya.
Ini akan menjadi salah satu bab paling padat dan eksplosif di kisah One Piece ya nakama. Mulai dari konspirasi informasi di Elbaf, kerusuhan yang akan segera menguncang Impel Down, pertarungan antara legenda Hachinosu, hingga revolusi yang memuncak di Marijoa sendiri. Semua elemen ini seolah menunjukkan bahwa akhir dari dunia lama telah dekat dan dunia baru dengan pemimpin-pemimpin baru dan narasi baru akan segera lahir pula kan nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya di cerita ini, perang besar ini adalah titik balik sejarah dunianya. Jika Dragon dan sekutunya menang, tirani pemerintah dunia akan runtuh, membuka jalan baik kebebasan sejati. Namun jika Gorosei dan Imu bertahan, penindasan akan berlanjut dengan lebih kejam pula. Sementara itu, para bajak laut seperti Luffy sang bisa menjadi penentu di luar ekspektasi siapapun ya nakama. Kekuatan-kekuatan lama, angkatan laut, sisi bukai, bahkan Yonko tak lagi bisa mengontrol segalanya. Ras purba, tahanan legendaris, senjata kuno muncul kembali satu persatu kan, membuktikan bahwa dunia sedang bergerak menuju era baru nakama. Siapapun yang memegang kunci rahasia Void of Century jelas akan menguasai masa depan kan. Satu hal yang pasti cuy, dunia setelah perang ini tidak akan sama lagi. Kemenangan bukanlah milik yang paling kuat, tapi yang paling memahami arti kebebasan sejati. Di tengah pusaran konflik itu ya nakama, Luffy dan topi jerami mungkin adalah harapan terakhir. The dawn is coming. Nah karena itu peperangan di Elbaf dan juga kekuatan buaya iblis Sun God of Nika sangat-sangat dinantikan. Bagaimana perubahan, transformasi dan juga dampaknya kepada masyarakat dari kaum raksasa itu ya. Segalanya kian jadi menarik lagi. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kisah One Piece prediksi ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.